Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Isa atau Yesus Kristus telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal dan menegakkan kebenaran. Dajjal merupakan seorang keturunan manusia bermata satu yang kelak memiliki banyak pengikut dan menjadi musuh paling nyata di akhir zaman. Dilansir dari beberapa sumber, kemunculan Dajjal di akhir zaman memiliki tugas untuk menyesatkan manusia dengan kemampuannya, sehingga keimanan manusia menjadi goyah dan turut menjadi pengikutnya. Lantas, mengapa Nabi Isa yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal? Dalam buku Kiamat dan Akhirat oleh S. Royani Marhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal bukan tanpa alasan. Allah memilihnya karena sebagai bukti bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa, ayat 159. Selain itu, turunnya Nabi Isa alaihissalam menjelang hari kiamat juga disebutkan dalam hadis Abu Syuroyah Hujaifah bin Usaid, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya, 1 terbitnya matahari dari barat, 2 asap, 3 binatang melata, 4 munculnya Yajuj dan Majuj, 5 keluarnya Dajjal, 6 munculnya Isa bin Maryam, 7 3 gerhana di barat, 8 gerhana di timur, 9 gerhana di Jazirah Arab, 10 api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia atau mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan lainnya. Ibnu Katsir mengatakan hadits ini sahih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi dan membunuh Dajjal. Dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat, karya Ustadz Khalilur Rahman El-Mahfani, Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu, fatwanya menyebutkan, bahwa Isa akan diturunkan ke bumi di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Hal ini juga dijelaskan di dalam beberapa sumber sebelum Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, ia akan muncul bersama 70.000 pasukan bersenjata pedang yang memakai jubah tebal untuk menghancurkan khilafah Islam. Di waktu itu, kaum muslimin akan menghadapi kesulitan, dan memilih untuk pergi ke gunung. Pada sebuah riwayat disebutkan bahwa, keadaan tersebut membuat Imam Mahdi, yang lebih dulu diutus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah, Allah menurunkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, dan menyelamatkan kaum tertindas dari kejahatan Dajjal dan Yahudi untuk selamanya. Hal tersebut diriwayatkan oleh Nawas Ibnu Saman, hadis Abu Umamah dan lainnya. Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal selepas ia salat subuh. Ketika Nabi Isa sudah melaksanakan salat, ia berkata, bukalah pintu, kemudian, pintu pun dibuka. Di balik pintu tampak Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi sedang membawa pedang. Nabi Isa pun langsung meminta sebuah pedang. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Muslim dari An-Nawas. Sementara itu, dalam riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dikatakan, ketika pintu terbuka Nabi Isa kemudian membawa tombaknya ke arah Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia tiba-tiba lemah tak berdaya bagaikan garam laut di dalam air. Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuh Dajjal melalui perantara tangan Nabi Isa alaihissalam. Itulah penjelasan mengapa Nabi Isa atau Yesus dipilih Allah untuk membunuh Dajjal di akhir zaman kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.